Anak bungsu pergi ke negeri orang, tinggalkan bapaknya mengeluh. Akhirnya habislah uang dan barang, hidupnya dalam susah penuh. Hidupmu telah cemar, lagi pun hina, lihat jalanmu sudah sesat. Pulanglah segera, jangan kau tunda, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah anakku, Bapa rindu berseru. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Pulanglah hai anakku, ada ampun Bapa bagimu. Ada ampun Bapa bagimu. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. When Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Hahaha. Aku cinta Yesus. Oke, ayo kita bernyanyi. Lagu kita hari ini ialah Mega Mega HP Langit.
adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah kita pada minggu hari ini. Ibagas goran nina bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus, apa tonduina pasing sito palangit pakon tanohon. Amen. AGP mardalan au bani lombang bagas ni gahagolapan, seng mabiar au. Ai hamdo makasomani au, tukotmu pakon si mambu mudo nama ngapohi au. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, selamat pagi, terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan, pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Selama 1 minggu yang lalu kami boleh melakukan segala kegiatan kami, itu semua karena pertolongan Tuhan. Pagi hari ini kembali kami mengikuti ibadah sekolah minggu, walaupun kami masih melaksanakannya dengan secara virtual, tapi kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersukacita karena Tuhan masih mengasihi kami. Berkatilah kami ketika kami mengikuti ibadah, supaya sungguh-sungguh kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, gereja kami, bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, untuk segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Selanjutnya adik-adik, kita mendengarkan kesaksian pujian dari teman-teman kita. Dek, ikuti kakak, Dek. Kanan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, sama engkaulah Yesusku. Halo, selamat hari Minggu buat kita semua, dan selamat hari Minggu buat teman-teman semua, dan untuk kakak sekolah minggu, semoga kita dalam keadaan sehat-sehat saja. Nama saya Samuel Putra Monangan Saragi, kelas BDM. Saya akan menyanyikan lagu rohani yang berjudul Happy Ayah Happy Yeye. Selamat menyaksikan. Happy Ayah Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Happy Ayah Happy Yeye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Serigala ada lubangnya, burung di udara ada sarangnya, tapi Yesus ada manusia, tak ada tempat meletakkan kepalanya. Pret, 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 bunyi trompet, pret, 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 bunyi trompet, bernyanyi, berdoa, kita semua itu tandanya lonceng gereja, pret, pret, pret. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Ayat hafalan kita hari ini dari 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya,
sebab Ia yang memelihara kamu. Jangan lupa diapel ya teman-teman. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Salam sehat untuk kita semua. Kakak harap semuanya sudah mengambil Alkitabnya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji, memuliakan Tuhan di pagi hari ini. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami mengerti dan dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami untuk memuliakan Tuhan. Berkati kakak guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, diambil Alkitabnya, kita akan membaca dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46. Demikian firman Tuhan di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah
sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Demikian adik-adik sekolah minggu pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kalian ingat firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh Kak Meli bercerita tentang penyambutan Tuhan Yesus ke Yerusalem. Disambut dengan sangat meriah, ya, Hosana, Hosana, ya. Ada yang mengambil daun palem, ranting-ranting kayu untuk dijadikan ditebarkan di jalan untuk dilewati oleh Tuhan Yesus. Nah, memang Yesus adalah Raja. Hari ini kita belajar bagaimana Tuhan Yesus sudah berada di Taman Getsemani untuk berdoa. Nanti akan kakak jelaskan mengapa dia berdoa. Kakak mau sapa dulu kalian ya. Oke. Adik-adik sekolah minggu, kelas Bethlehem dan kelas Nazaret, adakah yang di antara kamu ini sedang bersedih? Oh, mungkin ada. Adakah di antara kamu yang pernah merasa takut? Pasti ada, kakak guru juga pernah takut. Tapi yang pasti anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GKP Krakatau harus tetap bersukacita dan bersemangat. Kenapa? Karena Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Tuhan selalu peduli dengan segala keadaan kita. Nah, dari sekolah minggu, Tuhan Yesus sudah mau mendekati waktunya untuk ditangkap, diadili, dan mau disalibkan. Sebulan lagi kita sudah akan merayakan Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus, dan 3 hari sudah itu kita memperingati Paskah bangkitnya Tuhan Yesus. Nah, yang kita pelajari hari ini adalah Tuhan Yesus membawa murid-muridnya ke Taman Getsemani untuk berdoa. Sebagaimana kebiasaan Tuhan Yesus memang selalu berdoa. Walaupun dia anak Allah, tetapi dia tetap berdoa. Tuhan Yesus itu 100% Allah, 100% juga manusia. Jadi di dalam sifatnya sebagai manusia tentu ada rasa takut. Karena sangat mengerikan orang yang akan dihukum, disalibkan. Tetapi itulah misi, tugas Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Sebelumnya itu bersama murid-muridnya dia berdoa karena dia memang merasa takut, merasa gentar menghadapi situasi penyaliban itu, situasi hukuman itu. Dia berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau boleh Tuhan, biarlah cawan artinya penderitaan. Penderitaan ini berlalu. Sampai 3 kali Tuhan Yesus berdoa. Tapi Tuhan Yesus tidak berdoa untuk memaksakan kehendak. Tidak. Tuhan Yesus berdoa mengajukan permohonan. Tetapi di dalam doa Tuhan Yesus dia mengatakan kepada Allah Bapanya di surga, kehendak-Mulah yang jadi. Demikian peristiwanya adik-adikku sekalian. Tetapi bagaimana dengan murid-muridnya? Wah, murid-muridnya ternyata mengantuk sekali, tertidur mereka. Nah, adik-adik sekalian, kita juga di zaman ini ya banyak mungkin ada tadi yang merasa takut. Seperti teladan Tuhan Yesus, dia takut tapi dia tidak hidup dalam ketakutan. Dia mengambil tindakan yaitu berdoa. Demikian juga ada di sekolah minggu. Ketika kamu merasa takut, gelisah, jangan nangis, jangan menggerutu. Tapi kita meneladani, mencontoh sikap Tuhan Yesus yaitu dia berdoa. Demikian juga kita. Ketika kita takut, kita datang kepada Tuhan berdoa. Kita tidak tahu bagaimana cara Tuhan, tapi yang pasti Tuhan mendengar doa kita. Tuhan pasti memberikan jalan keluar untuk menolong kita dalam segala ketakutan, kegelisahan kita. Nah, mungkin sehari-hari juga, apalagi zaman sekarang ya, masa-masa pandemi ini, mungkin ada yang sulit mengerti pelajaran karena pelajarannya daring, tidak mengerti. Wah, ditanya juga orang lain, orang tua, mungkin ada kesulitan.
Oke, tapi jangan putus asa, terus berusaha. Berdoa dulu sebelum belajar. Mungkin ada cara lain, kalau ada kakaknya yang bisa mengajari, bisa diajari. Mungkin saja persoalan ekonomi, ya. Ada selama ini mungkin uangnya masih banyak karena papa mamanya masih bagus bekerja, tapi di zaman pandemi ini mungkin ada papanya yang sudah kurang kerjanya dan mungkin sudah kurang juga penghasilannya, ya, sehingga terkadang papa mama agak sedikit menghentikan, ya, atau mengurangi uang jajannya. Jangan kesal, kita tetap bersyukur. Apapun yang bisa diberikan oleh orang tua kita tetap bersyukur. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan juga tetap memberkati orang tua kita, memberikan rezeki, terutama memberikan kesehatan kepada kita supaya kita tetap bisa melakukan kegiatan kita, belajar, menolong orang tua, dan ingat masih tetap di rumah, ya. Ada seorang anak bernama Pipi, ya, dia tinggal bersama neneknya, ya, namanya tinggal bersama neneknya, opungnya pun bukannya orang berada. Nah, Pipi senantiasa bekerja keras untuk dapat hidup, bertahan hidup dengan cara memulung, ya, mengambil barang-barang yang sudah bekas dikumpulkan. Tapi Pipi tidak merasa malu, dia terus berjuang dan juga tetap menyediakan waktu untuk belajar sehingga Pipi terus bisa sekolah. Tapi yang paling bisa kita teladani dari Pipi adalah Pipi senantiasa berdoa, curhat kepada Tuhan dalam segala kesulitan hidupnya, kesulitan keuangannya, dia tetap berdoa kepada Tuhan. Sehingga Pipi di dalam belajar, di dalam hidup sehari-hari bersama opungnya, neneknya, tetap bisa berjalan dengan baik. Adik-adikku sekalian, begitulah kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan begitu baik kepada kita. Tuhan sudah rela menanggung dosa kita. Dia yang disalibkan, padahal kita yang berbuat salah. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap melakukan kehendak Tuhan. Rajin berdoa, rajin menolong orang tua, rajin membaca firman Tuhan, mengikuti ibadah. Masih banyak adik-adik sekolah minggu yang tidak ada mengikuti ibadah hari Minggu. Nah, hari ini kakak ingatkan, kakak sudah mulai absen kamu, supaya teruslah mengikuti ibadah sekolah minggu, teruslah berdoa sungguh-sungguh. Pasti Tuhan akan memberikan pertolongan, pasti Tuhan akan memberikan kehidupan kita untuk hal yang lebih baik. Ya, kalau ada takut seperti Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan tadi adik-adikku? Ya, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh dan kita percaya Tuhan akan menolong kita. Nah, untuk menutup ibadah khotbah ini, kakak akan mengajak kita bernyanyi, ya, mengajak kita bernyanyi. Waktu aku takut, aku percaya, percaya padamu Yesus Tuhanku. Aku tidak takut, aku tidak takut, percaya kepadamu ya Yesus Tuhanku. Jadi ketika kita takut, ketika kita galau atau ada persoalan, kita harus berdoa. Seperti tema kita hari ini, berdoa. Demikian firman Tuhan. Mari kita tutup dengan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari. Kami meneladani, mencontoh apa yang Tuhan lakukan ketika ada rasa takut, yaitu datang kepada Tuhan, berdoa. Kami percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan mengawani kami ketika kami takut. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami terus hidup bersyukur, bersukacita, terus melakukan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, inilah doa kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Rumah hitam makatahon tonggo, o Yesus hasomani, o Yesus hasomani, hanami haganu, pasada ugur nami, asetorang ganu, seng boy dalanon nami,
salakah natorsa dop hamha soman nami torang age hujat. Amin. Jadi tugasnya yaitu kelas 1 dan TK ya, memvideokan doa mau tidur atau doa mau makan pun boleh. Nah, kelas 2 sampai kelas 4 videokan Tonggo o Yesus hasomani. Untuk kelas Nazaret videokan doa Bapa kami bahasa Indonesia ya. Oke, demikian. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.